Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada malam yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menikmati daripada nikmat-nikmatnya Allah. Salah satu dari nikmatnya Allah yaitu masih bisa hadir di dalam majlis ta'lim. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan menampakkan rasa cinta kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menampakkan cinta kita kepada Allah? Tak cukup kita cuma bilang I love you ya Allah. Tak cukup itu. Uhibbukallah. Ya Allah, kami cinta kepadamu. Bagaimana? Dengan cara kita jalankan segala perintahnya tanpa banyak tanya. Kita sekarang suka nanya, hukumnya babi itu haram karena ada cacing pitanya. Kalau tidak ada cacing pitanya, tidak haram deh. Itu kita. Padahal di dalam Quran tidak pernah disebutkan babi haram karena cacing pita. Ada penelitian menyebutkan bahwa babi haram karena ada cacing pita. Tidak. Babi mau ada cacing pita, mau tidak ada cacing pita, haram. Maka kalau jangan coba-coba, ini saya dapat ini bakso babi, tidak ada cacing pitanya, tidak apa-apa nih, makan ya. Hati-hati. Jadi jalankan perintah Allah tanpa perlu banyak tanya, tanpa perlu kata kalau, tanpa perlu kata tapi, apalagi kata seandainya. Paham ya? Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan ahli warisnya sekalian hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang terhormat orang tua saya, ami saya, paman saya, Sayyid Ali bin Abdul Qadir Al-Idrus, semoga Allah memanjangkan umur beliau, mengabulkan hajat beliau, dan mengampuni dosa-dosa beliau. Kemudian yang saya hormati saudara saya Sayyid Muhammad bin Idrus Al-Kaf, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah kabulkan hajat beliau. Kemudian yang saya hormati guru saya, ada Ustaz Abdul Karim Asrori, ada Ustaz Muhammad bin Salim Al-Idrus, semoga Allah memanjangkan umur beliau, mensehatkan badan beliau, dan kemudian mengabulkan hajat beliau. Kemudian kepada saudara-saudara saya yang duduk di depan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Dan kepada hadirin, hadiratnya ada berapa? Hadirin dan hadirat yang insya Allah sama-sama kita doakan semoga kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja mungkin yang ingin saya sampaikan, tapi sikit-sikit lama-lama banyak ya. Saya ingin kutip daripada satu hadits atau mungkin syair. Disebutkan bahwa laisal fata man yaqulu ana hada abi, walakinnal fata man yaqulu hada ana. Seorang pemuda, seorang laki-laki tidaklah disebut laki-laki kalau dia sebut ini bapakku. Paham ya? Tapi laki-laki itu adalah yang sebut ini aku. Maksudnya laki-laki itu bukan yang mengandalkan
Jangan kau ganggu aku anak presiden. Jangan kau ganggu aku nih anak dishub. Siapa kau? Aku nih anak Satpol PP. Laki-laki itu bukan nyebut bapak. Nah, tapi laki-laki itu adalah yang sebut bahwa ini aku. Dia bisa membanggakan hartanya, bukan membanggakan harta bapaknya. Jangan kau sentuh aku nih anak orang kaya. Jangan kau sentuh aku nih anak insinyur. Jangan kau sentuh aku nih anak gubernur. Nah, itu bukan laki-laki itu. Laki-laki itu yang bisa membanggakan daripada hasil jerih payahnya. Ya. Ketika dia bekerja keras, dia bisa kasih tahu bapak, Pak, ini saya ada gaji, saya kasih sama bapak. Ini hasil saya. Bukan dia pakai uang bapaknya. Contoh, kita kan sekarang gitu. Pak, aku mau beli HP nih Pak, tapi pakai uang bapak ya. Begitu dia beli, dipamer sama temannya. HP siapa tuh? HP ku lah. Uang siapa? Uangku. Tidak tahu malu. Ya. Jadi laki-laki yang sebetulnya itu laki-laki yang tidak hanya mengandalkan bapaknya. Kita ini kan mengandalkan bapak. Begitu kena, apalagi mengandalkan keluarga tuh. Jangan kau tilang aku Pak, aku nih keluarga Habib Ahmad di KTT. Siapa kau Pak? Ya, hati-hati. Jangan pernah ada kata-kata ini. Karena yang sebetul-betulnya pria, yang sebetul-betulnya laki-laki itu yang sebut, yang dia itu bisa membanggakan hasil jerih payahnya. Ya. Kita ini kan suka mengandalkan warisan, dikit-dikit warisan. Bapak aku nih orang kaya nih, pokoknya harta banyak nih. Oleh karena itu, dan pria atau mungkin manusia yang sebenar-benarnya manusia itu bukan hanya orang yang bisa membanggakan pangkatnya. Ya. Paham ya? Kenapa kau tidak mau hadir majelis? Sibuk aku nih. Sibuk apa kau? Jaga pos. Berapa waktumu yang bisa kau korbankan untuk Nabi? Korbankan dulu. Paham ya? Kita sekarang suka nyari alasan. Dikit-dikit sibuk. Alasan pasti itu sibuk. Kenapa tidak hadir majelis? Sibuk. Sibuk apa? Sibuk bikin skripsi. Kenapa tidak hadir majelis? Sibuk. Sibuk apa? Ronda malam. Kenapa tidak hadir majelis? Sibuk. Sibuk apa? Cungkil toko orang. Jadi jangan dijadikan alasan kesibukanmu. Apalah kesibukan kita? Kalau misalnya gubernur sibuk, oke, wajar lah kan gubernur. Kau ini siapa? Enggak, aku ini cuma tinggal di rumah. Kenapa kau tidak mau hadir majelis? Sibuk. Sibuk apa? Lockdown. Di rumah. Kita nih dilarang kumpul. Tapi pas di kafe kumpul ya. Kenapa kau kumpul di kafe? Belum makan aku. Mama aku enggak masak, terpaksa belum makan sini. Di majelis kau dikasih makan. Hah? Dikasih makan enggak? Iya. Tapi jangan kau datang ke majelis niat karena mau cari makan. Kalau niat mau cari makan di warung, jangan di majelis. Kenapa? Tanamkan niat nih. Aku datang ke majelis nih, di majelis ini tidak dikasih makan. Kenapa? Biar kalau tidak dikasih makan tidak kecewa. Biasa kita kan gitu. Oh ini majelis, wah makan nasi. Begitu dikasih makan sanggar, merengut. Nyesal aku datang. Kalau aku tahu tadi makan sanggar, mending berusaha. Baru minumnya aku aja tuh. Tanamkan tuh ketika jalan. Oh ini aku hadir majlis tidak dikasih makan. Jadi begitu betul-betul tidak dikasih makan, tidak kecewa. Tapi kalau dikasih makan, bahagia. Kan gitu. Nah, kalau datang majlis cuma mau cari makan, sudah. Banyak warung makan nih. Kasih laku orang punya warung. Ya. Saya tidak mau hadir di majlis tuh. Kenapa? Bikin kita tidak ikhlas. Kenapa kok tidak ikhlas dikasih makan? Kadang ada juga tuh orang yang jadikan alasan. Memang dasarnya tak mau late biasanya.
Kenapa kau tak mau datang? Rusak ku punya hati. Kenapa? Dikasih makan. Kita berdatang ikhlas, dikasih makan. Serba salah. Hendak dikasih makan, merengut. Dikasih makan, oh, aku ini datang ikhlas. Aku ini tidak mau cari makan. Tapi dikasih, habis juga. Ya. Dulu pernah orang bertanya gini, kan kita ini datang majlis ikhlas karena Allah. Bagaimana kalau kita datang ke majlis ta'lim niat karena cari makan? Nah, jadi pernah disebutkan bahwa orang yang bersolawat itu dia ikhlas atau tidak ikhlas tetap dapat pahala. Jadi kamu hadir dengan niat mau cari makan pun insya Allah dapat pahala. Karena apa? Solawat. Orang haid tidak boleh sholat. Orang haid tidak boleh ngaji, baca Quran. Tapi orang haid solawat boleh. Tetap dihitung. Nah, jadi walaupun kau niat karena cari makan, datang aja. Ya. Wah, di sana tuh. Tapi jangan kau pilih-pilih. Di sana tuh makan sanggar, di sana tuh makan nasi. Oh, datang yang makan nasi aja. Ya. Jangan pilih-pilih. Kita ini suka pilih. Mana majlis yang makan nasi, oh datang rame-rame. Ayo kita ke sana makan nasi. Kalau makan sanggar, nantilah. Gampangnya betul beli sanggar 5.000 ya bisa kita beli. Paham ya? Jadi datanglah majlis tuh semangat kalian datang majlis, jangan pernah harap apapun dari majlis taklim. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ikhlasnya kita datang ke majlis, Allah hitung. Mungkin kita ini kan tidak punya amal. Tapi dengan ikhlasnya kita datang ke majlis, ternyata ada satu amal kita yang Allah hitung. Karena ketika kita bersolawat itu nama kita disebut sama ke hadapan Nabi. Disebut namamu dan nama ayahmu, Fulan bin Fulan. Jadi setiap kita bersolawat itu dilaporkan ke Nabi. Fulan bin Fulan bersolawat. Makanya amalan bersolawat ini salah satu amalan yang bikin kita gampang untuk berbakti sama orang tua. Kenapa? Karena ketika kita bersolawat, nama bapak juga ikut disebut di hadapan Nabi. Bapakmu pun jadi dicintai sama Nabi. Apa yang paling besar daripada dicintai oleh Nabi? Itu sudah kebahagiaan yang paling besar. Karena itu hadir majelis, semangat. Karena kita nih disuruh bersolawat susah. Jadi disinilah tempat kita sholawat sama Nabi. Ya. Itu dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak punya manfaat pun cari manfaatnya. Karena sesuatu yang baik itu pasti selalu ada manfaat. Jika ada kata-kata saya yang kurang, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata-kata saya yang lebih, tolong jadikan bahan introspeksi diri. Kalau ada kata-kata saya yang kurang itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalau ada kata-kata saya yang benar itu datangnya dari ilahi. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.